Sebuah konter seluler di kawasan lapangan Setianegara Curup, Kabupaten Rejang Lebong menjadi korban penipuan berkedok pengisian saldo dompet digital atau e-wallet. Modus pelaku tidak membayar saldo yang masuk dengan kabur meninggalkan konter. Menurut Siska, penjaga konter, penipuan terjadi pada Selasa siang kemarin dan terekam kamera pengawas CCTV. Awalnya pelaku yang mengendarai sepeda motor ini datang untuk mengisi saldo e-wallet Rp300.000. Namun saat saldo sudah terkirim, pelaku mengatakan jika uangnya tertinggal di rumah makan dan hendak mengambilnya. Namun saat penjaga konter meminta agar motornya ditinggal sebagai jaminan, pelaku justru kabur dan tidak kembali lagi. Dia beli dia nanya saya takut dana ada itu dia pengecek bisa gitu berapa 300 katanya adminnya berapa gitu 200 apa 2000 gitu disilah itu aja udah diisi ya apa ke motor apa buka jok kita nyari apa udah tuh dia ngomong kalau duitnya tinggal di tempat makan katanya. Oh, duitnya apa dompetnya yang ngomong tinggal? Duit katanya. Duitnya tinggal di tempat makan ya. Memang di mana tempat makan di situ lah deket kata gue. Enggak bisa, aku enggak berani. Soalnya kan kerja di sini kan takut dimarah bos. Itu kata dia, nanti dia bentar. Udah tuh motornya kayak tinggal kata dia kan. Enggak bisa. Demi Allah lah kata dia. Ambilnya duitnya dia di sini lagi kata. Itu langsung bye-bye dia. Udah aku ngomong iya bye. Kejadian serupa juga dialami konter seluler lainnya. Menurut Siska, setidaknya ada 3 konter yang menjadi korban dengan pelaku yang sama. Meski merugi, korban tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun video pelaku telah tersebar luas di media sosial. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Kawanan pencuri gerobak pedagang di alun-alun Rajo Malin, Paduko, Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara terekam kamera pengawas CCTV. Kawanan yang diperkirakan berjumlah 2 orang dan masih di bawah umur ini mencuri isi gerobak pedagang, mulai dari tabung gas hingga barang lainnya. Menurut pedagang, pencurian terjadi pada Selasa malam ketika mereka sudah tutup. Gerobak yang dibobol bukan hanya 1, melainkan 8. Pencurian juga bukan kali ini saja, namun sudah 3 kali. Kejadian itu malam kemarin. Ada berapa gerobak? Ada 8 gerobak. Apa aja yang hilang dari kawan-kawan? Kalau untuk yang hilang tuh tidak seluruh, cuman 8 gerobak tuh ada sebagian yang hilang kayak tabung gas. Tabung gas gitu? Tabung gas dan tuh kayak minuman tuh ada yang hilang juga gitu nah. Itu aja lah. Kawan-kawan lapor polisi? Sudah ada yang lapor. Sudah lapor polisi. Itu kawan-kawan pengurus itu. Ada berapa orang perkiraan? Perkiraan tuh lebih dari 1 orang, 5 orang gitu. Oh, gerombolan itu. Tapi yang terekam CCTV itu berapa orang? Yang terekam tuh 1 orang, terekam jelas. 1 orang tuh. Yo. Yang 1 orang lagi cuman ketengokan rambutnya itu. 2 berarti yang Iya. Bang, kemarin kita jadi salah satu korban kebobolan itu. Iya bang, kemarin salah satu itu yang kebobolan yang di Maling kan. Sudah berapa kali? 3 kali bang. Berarti udah lebih dari sekali kan? Udah lebih dari sekali. Apa aja yang hilang biasa? Kebetulan sih ada tabung gas, yang hilang tuh sekedar bahan-bahan jualan aja bang. Barang-barang dagangan lah ya? Barang-barang dagangan yang hilang. Kalau kerugian itu berapa? Itu sampai 100 sih bang. Kalau yang lain ya lebih. Tapi kalau digabungin seluruhnya banyak juga kan? Ya, banyak juga, 2 jutaan juga bang. Itu perkiraan yang maling kok anak dari mana? Nggak tahu, kurang tahu ya bang. Ya, kalau umurnya tuh sekitar 17 ke 16 lah. Belasan tahun? Iya belasan tahun. Karena ada yang tertangkap CCTV kan? Iya. Juga kerugian tuh bang, kalau itu kan 1 malam kan 8 gerobak tuh kan. Tapi kalau yang di luar pariwisata, Cak Dispora tuh kan, yang gas-gas lamu kehilang kan, itu lebih dari 3 jutaan kalau digabungi ya bang. Pernah yang sampai 3 kali, 4 kali dia beli gas. Karena tabung itu hilang? Tabung gas yo, hilang terus kan. Akibat kejadian tersebut, total kerugian pada korban ditaksir mencapai jutaan rupiah. Kasus telah dilaporkan ke Polres Bengkulu Utara dan masih dalam penyelidikan. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu memusnahkan 6 paket ganja seberat 27,69 gram yang didapat dari tersangka Sudarmono, warga asal Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan disaksikan oleh sejumlah pihak terkait termasuk tersangka. Kepala BNNP Bengkulu, Brigjen Pol Catur Abrianto mengatakan, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Panorama ini ditangkap di Kelurahan Kebun Tebeng pada 12 Desember lalu berkat laporan masyarakat. Dari 27,69 gram barang bukti yang dimusnahkan, 0,31 gram disisihkan untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium dan 1 gram untuk pembuktian perkara di persidangan. Salam kebajikan, salam sehat. Telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pengedar narkotika bertempat di depan Indomart, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dari hasil penangkapan tersebut, diamankan 1 orang yang diduga pengedar narkotika golongan 1 jenis ganja. Setelah berhasil mengamankan saudara-saudara, selanjutnya anggota bidang pemberantasan melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 6 paket narkotika jenis ganja dengan harga per paket Rp50.000. Hingga saat ini tersangka masih ditahan di rutan BNNP Bengkulu dan terancam hukuman paling singkat 6 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Operasi Lilin Nala tahun 2022 yang fokus pada pengamanan perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kota Bengkulu dinyatakan kondusif. PLT Kapolresta Bengkulu AKBP Andi Dadi Nur Cahyo mengatakan, situasi secara umum berjalan aman dan kondusif. Hal-hal yang menonjol maupun kejadian prinsip seperti korban tenggelam dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa tidak ada. Kapolresta mengapresiasi warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan tertib, sehingga sangat membantu petugas baik dari Polresta, Polda Bengkulu dan petugas lainnya. Nataru 2022 sampai 2023, Natal dan Tahun Baru, alhamdulillah untuk situasi secara umum di wilayah Kota Bengkulu aman dan kondusif ya. Hal-hal menonjol terkait kejadian-kejadian prinsip, orang tenggelam, kemudian laka, alhamdulillah tidak ada. Saya mengapresiasi semua lapisan masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah khususnya yang beragama Nasrani Natal dan pelaksanaan Tahun Baru dilaksanakan secara kondusif, secara damai, secara aman. Pada perayaan Natal dan Tahun Baru lalu, Polresta Bengkulu menerjunkan 450 personel untuk mengamankan Nataru dan tersebar di sejumlah pos pengamanan dan pelayanan, seperti di sejumlah kawasan objek wisata dan gereja. Pengamanan juga didukung personel dari Polda Bengkulu, TNI, dan pihak terkait lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.